Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka karena ini adalah ibadah ritual, ya tadi yang saya sampaikan itu, ya kadang-kadang ada yang tidak, kalau kita pikir secara akal, kayaknya orang masuk akal gitu kan mas. Kayaknya ibadahnya sia-sia, belek atau kok dibuang gitu kan. Ibaratnya ekstrimnya begitu ya, ekstrimnya seperti itu ya. Ya karena memang ini dimensinya adalah dimensi ritual. Tapi yang jelas bahwa yang namanya berkurban itu adalah satu perintah anjuran supaya apa? Nah, kita melakukan ketaatan ini adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Taat atas perintah-perintah yang Allah berikan pada kita. Ya ibadah kurban itu kan perintah yang dianjurkan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perintah ini kan kemarin udah kita sampaikan juga, beberapa ulama fikih itu, ulama mazhab itu menyampaikan, ada juga yang menyampaikan bahwa ini hukumnya menjadi wajib bagi orang yang mampu. Karena ada perintah yang jelas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya walaupun memang jumhur ulama, ya kebanyakan ulama menyampaikan bahwa ini hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Artinya sunnah yang memang betul-betul mendekati wajib. Nah ya, tidak hanya sekedar sunnah bagi orang yang mampu. Ya itu tadi, memang ada tidak hanya sekedar dimensi sosial, ya walaupun memang ada. Ya kalau kita lihat sejarah juga nih, kita ngomong sejarah ini, kita ngomong ekstrim-ekstriman ya. Enggak apa-apa ya, supaya kita tahu ya. Ya kita tahu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Bayangin ya, karena orang lagi lucu-lucunya seperti ini, dikasih perintah oleh Allah itu untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ibrahim. Coba, seandainya itu perintah ya diturunkan atau disampaikan pada kita nih orang-orang yang seperti ini, ya orang awam, kira-kira ini perintah kayak gini, mungkin tidak kita laksanakan. Ya. Kalau kayak kita ya koyone mbuh ya 1 juta satu pun koyone mbuh gitu kan. Kan gitu kan. Ya memang ini Nabiullah Ibrahim itu ya memang juga seorang nabi, ya memang ketaatannya pada Allah itu sangat luar biasa. Itu pun sebetulnya nggak langsung begitu dapat perintah lewat mimpi itu, tidak langsung esoknya kemudian menyembelih itu ya enggak. Itu kalau tidak salah itu sampai ya beberapa kali mimpi, kalau tidak salah sampai 3 kali mimpi diperintahkan untuk seperti ini menyembelih. Coba ya kalau kita, ini yang ingin saya katakan di sini, artinya bahwa setelah Nabi Ibrahim itu mengikuti perintah Allah untuk menyembelih anaknya ya Ismail alaihissalam ya, yang kemudian menjadi seorang nabi rasul ya, Nabi Ismail. Itu seandainya, ya ini kita ngomong berandai-andai, seandainya Allah tidak mengganti dengan seekor domba atau kambing, ya artinya benar-benar Nabi Ismail yang disembelih, ya opo yo dagingnya Nabi Ismail ini lantas dicacah-cacah kemudian dibagikan sama orang miskin di sana. Kalau kita ngomong logika ya ini. Ya, walaupun memang betul yang namanya kurban itu adalah dimensinya ada juga dimensi sosialnya, gitu kan? Artinya daging hewan kurban itu dibagikan sama orang-orang yang tidak mampu atau dihadiahkan pada orang yang mampu atau diberikan pada orang-orang yang kita sukai atau yang kita tuju, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Ya. Artinya bahwa di sini kan hal yang tidak mungkin kalau memang terjadi seperti itu gitu kan. Kalau tujuannya murni dimensi sosial gitu kan, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena ini tujuannya bukan sekedar dimensi sosial tapi lebih dominan di dimensi ritual, yaitu soal ketaatan pada perintah Tuhannya. Ya. Memang sudah menjadi suratan gitu kan. Karena dari ketaatannya Nabi Ibrahim inilah maka Allah menggantikannya menjadi seekor kambing.
Nah, ini kalau kita ngomong sejarah gitu kan, ya, maka sampai dengan hari ini yang namanya kurban itu kita mengikuti sebetulnya apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Ibrahim dan juga di dalam apa namanya syariat kita, ya, dalam Islam kita, ya, ajaran Nabi besar Muhammad SAW, ya. Itu juga namanya berkurban itu memang disyariatkan gitu ya, artinya dianjurkan. Ya, ingat kemarin di dalam surat Al-Kautsar kan itu sudah kita sampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya. Jadi disinilah dasar daripada awal kita melaksanakan kurban. Jadi ingat bahwa namanya berkurban itu ya memang semata-mata karena kita taat pada perintah Tuhan. Nah, semata-mata taat sama perintah Tuhan. Maka karena ini ibadah ritual, saya katakan lagi, maka ini ada syarat dan rukunnya yang tidak sembarangan. Ya, ya seperti tadi ya, hewan kurban saja udah tertentu, gitu kan? Waktunya juga sudah tertentu, artinya terbatas, tidak sembarang waktu. Termasuk juga hewan yang boleh dikurbankan ini pun ini juga masih punya syarat. Tidak sembarang hewan kurban yang sudah boleh pun masih ada syaratnya lagi. Di antaranya apa? Ada 4 hal yang harus kita cermati. Yang pertama ini berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Di mana Rasulullah SAW ini bersabda, Arba'un la tujzi'u fil adahil awra'ul bayyin. Auruha, ya, auruha. Wal maridatul bayyinu marhuha. Wal arja'ul bayyinu arjuha. Wal ajfa'ul lati la tunki. Yang artinya kurang lebih begini. Ya. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Ya. Ya. Tidak sah ini ya. Tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama adalah kena rusak matanya. Ya rusak matanya. Artinya rusak matanya itu ya matanya buta misalnya gitu kan. Ya, nggak melihat itu. Ya walaupun hewannya kambing, sapi, nih rusak matanya ya secara hadis ini memang tidak sah. Ya. Artinya pada saat kita membeli hewan kurban, oh ini ternyata hewannya itu matanya buta atau mata satu misalnya gitu ya. Ya wis jangan ya, daripada kita resiko tidak sah hewan itu untuk kurban ya nggak usah deh gitu kan. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pincang. Ya. Jadi ya pincang ya, pincang itu yo kakinya itu yo untuk jalan tidak normal gitu. Jalan tidak normal. Nah, cuman ini yang jadi masalah kalau jalan tidak normal itu kalau pada saat kita beli itu memang hewan itu masih benar gitu ya. Jadi bukan bawaan hewan itu pincang ya, bukan bawaan dari lahir lah ibaratnya atau dari kecil ibaratnya. Pada yang paling gampang kita melihat itu kan pada saat kita mau beli hewan untuk kurban itu apakah hewannya itu normal atau tidak wis gitu paling gampang patokannya gitu kan. Nah, itu yang paling gampang patokannya. Nah kalau hewan itu yo tidak pincang, ya salah satu tidak pincang ini ya berarti tidak apa-apa. Tapi pada saat dibawa ke tempat kita ya untuk tempat penyembelihan, mungkin karena ketrites atau mungkin karena kesandung ya atau mungkin pada saat naikkan ke truknya itu mungkin kurang hati-hati, akhirnya hewan itu kesleo gitu ya. Ya dipincang, ya kalau seperti itu ya enggak apa-apa. Ya artinya enggak masalah gitu kan. Karena kan itu namanya pincangnya itu bukan pincang karena bawaan gitu kan, artinya atau dari awal gitu enggak, ini memang mendadak gitu ya. Dan tidak mungkin kita mengembalikan hewan itu kan pada si penjualnya gitu kan. Kemudian yang kedua juga ya tidak mungkin juga kita tak ganti wae pakai hewan yang lain gitu kan.
yo untuk beli sapinya juga ya pas-pasan duitnya gitu kan, walaupun ada kemampuan tapi kan ya pas-pasan gitu ya. Kan begitu. Ya, ini secara ulama ya, para ulama itu menyampaikan tidak apa-apa. Ya, jadi artinya tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi masih ada kategori yang lain ya. Ini baru 2 ya Mas ya. Ya. Matanya harus normal, tidak buta, juga ya kakinya tidak pincang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.